مرحبا أهلا النوادي. Ini kita review kembali. Kitab yang kita baca di Masjid Al-Muhajirin, ringkasan, mukhtasar, ringkasan dari kitab hadis Sahihul Bukhari, ditulis oleh Syekh Ahmad Asy-Syarji Az-Zabidi, berjudul At-Tajridu As-Sharih. Kitab Sahihul Bukhari menurut para ulama ahli sunnah wal jamaah adalah ashahul kitab ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran menurut ulama ahli sunnah wal jamaah. Ada pernyataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, ma ba'da kitabillahi ashah minal muwatta, atau kama qala, tidak ada sesudah Al-Quran kitab yang paling sahih seperti kitab Al-Muwatta. Apakah kontradiksi? Para ulama hadis mengatakan yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahihul Bukhari, akan tetapi Imam Syafi'i mengatakan yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Al-Muwatta, karya dari guru beliau Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Tidak kontradiksi sama sekali. Sebab Imam Syafi'i menyatakan pernyataan tersebut, Imam Bukhari belum menyusun kitab Sahih Bukhari, belum menyusun kitab Sahihul Bukhari, karena yang lebih senior Imam Malik. Imam Malik lahir 93 Hijriah, Imam Bukhari lahirnya 194, Imam Syafi'i lahirnya 150 Hijriah. Jadi kitab Sahih Bukhari itu belum ada waktu itu, sehingga Imam Syafi'i menyatakan yang paling sahih adalah kitab Al-Muwatta, karena kitab hadis yang ada waktu itu yang disepakati adalah kitab Al-Muwatta. Bahkan Imam Ibnu Qutaibah dalam kitabnya mengatakan dianggap sebagai kitab hadis pertama yang dibukukan dan masih eksis sampai saat ini. Nah, kitab Sahihul Bukhari ini adalah kitab yang sangat penting, sehingga banyak sekali ulama setelahnya, setelah Imam Bukhari, memberikan komentar, memberikan penjelasan, disebut dengan syuruh. Dalam kitab Kashfuz Dzunun kurang lebih ada 30 kitab yang menerangkan tentang kitab Sahihul Bukhari. Akan tetapi waktu berjalan sampai saat ini, ulama-ulama yang pakar di bidang hadis masih terus mengkaji, masih terus menyempurnakan, masih terus menjelaskan, sehingga jumlah kitab yang menerangkan Sahihul Bukhari kurang lebih para ulama mengatakan ada 300 kitab yang menerangkan kitab Sahihul Bukhari, dan itu tidak menutup kemungkinan akan lebih banyak lagi, karena setiap masa selalu ada ulama-ulama yang menerangkan kembali kitab Sahihul Bukhari. Di antaranya ulama yang hidup di zaman kita, Dr. Ahmad Umar Hashim, ya, beliau masih hidup, semoga panjang umur, sehat afiah, di Mesir, menulis kitab syarah Sahihul Bukhari berjudul Faidul Bari. Ada juga ulama ahli hadis asal Suriah bernama
Dr. Nuruddin Itir menulis kitab Qiraah wa Ta'liq ala Syarhi Sahih al-Bukhari. Ada juga kitab terbaru yang tidak lama dengan masa kita, berjudul Taisirul Qari ala Syarhi Sahih al-Bukhari. Artinya jumlahnya akan terus bertambah banyak para ulama hadis menjelaskan kitab Sahih al-Bukhari. Bahkan kitab Sahih al-Bukhari ini yang dianggap kitab yang menjelaskan kitab Sahih Bukhari yang paling baik, mayoritas ulama menyebutkan adalah kitab Fathul Bari, karya dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah. Sebelumnya sudah diterangkan juga oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali yang lahir tahun 736 Hijriah, wafat 795 Hijriah, dengan judul yang sama, ya, Fathul Bari. Jadi dua judul yang sama menerangkan kitab Sahihul Bukhari. Para ulama yang ada di Yaman, secara khusus yang ada di Hadramaut, yang ada di Aden, yang ada di Zabid, mereka menjadikan tradisi khusus setiap bulan Rajab khataman Sahih Bukhari. Setiap bulan Rajab itu di Hadramaut, di Zabid, di Aden, bahkan di Zabid itu diadakan di Masjid Agung mereka. Di bulan Rajab khataman Sahih Bukhari. Yang memegang sanad sampai sekarang, pemegang sanad kitab Sahih Bukhari yang ada di Hadramaut, dan tradisi itu sampai sekarang tetap dilestarikan hingga saat ini, dan itu umurnya sudah ratusan tahun yang lalu, adalah Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saqaf di kota Seun. Di zawiyah beliau dihatamkan setiap setahun sekali kalau tidak salah Sahih Bukhari, dan beliau punya sanad yang bersambung sampai kepada Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan kitab yang menerangkan Sahihul Bukhari yang paling terbaik adalah Irsyadus Sari. Menurut beliau jadikan rujukan. Irsyadus Sari ini kitab karya Imam Al-Qastalani. Beliau menghimpun keterangan yang ada dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian keterangan yang ada dalam kitab Umdatul Qari karya Al-Imam Al-Aini, kemudian beliau mengambil dari keterangan kitab berjudul Al-Qawaqib Ad-Durari karya Al-Imam Al-Kirmani. Tiga kitab yang menerangkan Sahihul Bukhari ini dikumpulkan menjadi satu, kemudian diambil mutiara-mutiaranya dari keterangan tiga kitab yang sangat baik dalam menerangkan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau ringkas, maka jadilah kitab berjudul Irsyadus Sari ala Syarhi Sahih al-Bukhari. Itu yang menjadi rujukan daripada Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saqaf. Beliau mendapatkan sanad yang bersambung dari guru ke guru hingga kepada Al-Imam Bukhari lewat gurunya bernama Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Nah, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi diberikan julukan Musnidul Asr atau Musnid Hadramaut. Apa arti musnid? Al-musnid man yarwil haditha bi isnadih, orang yang meriwayatkan hadis Nabi dengan rantaian sanad. Kalau disebutkan hadis, mereka juga sebutkan sanad hadis
dapat dari gurunya fulan bin fulan, seterusnya sampai bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau salah satu tokoh ulama Sadah Ali Ba'alwi yang ahli hadis, baik hadis riwayah maupun dirayah. Ahli hadis. Bahkan beliau memiliki satu metode manhajiyah hadithiyah, metodologi hadis, tapi beliau menjelaskan sanad tariqah Ali Ba'alwi di dalam kitabnya Iqdul Jawahir, Iqdul Yawaqit Al-Jauhariyah Wasimtu Al-Aini Al-Zahabiyah. Beliau terangkan sanad tariqah Sada Ali Ba'alwi terus bersambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara sanad itu bukan hanya hadis, tapi tariqat sufiyah juga punya sanad. Kitab-kitab ulama juga memiliki sanad. Ilmu pengetahuan di dalam agama juga memiliki sanad. Ini yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, musalsalah minhum asanid akhzihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hamadi tariqata rusdin qad talaqqa alladhi laha minas sirri amjadu khalaifu amjadi abun yatalaqa an abihi wa hakadha fayalak min aba kiramin wa ajdadi, dalam satu naskah wa auladi, yang kesimpulan artinya bahwa ilmu mereka, yaitu para ulama Sada Ali Ba'alwi dan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah lainnya dan ulama-ulama yang punya sanad, itu sanad mereka dari sisi keilmuan bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dapat dari guru-guru mereka, mereka dapat dari leluhur mereka, mereka dapat dari ayah mereka, semuanya bersanad hingga puncaknya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu hadis disebut as-sanad muttasil wal musnadu muttasilu isnadi min rawi hatta al mustafa wa lam yabin wa ma bi sab'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil.